Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Aris Pandi, mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Kali ini saya akan men-sharing ilmu yang saya dapat tentang membuat aplikasi kalkulator bilangan kompleks sederhana. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasinya, self developnya, buka. Kemudian pilih No Solution, pilih Windows Application, beri nama judul praktikum program kita. Silakan kita kasih nama kalkulator. Kemudian kita pilih tempat save-nya. Kita pilih di data F. Kemudian oke. Windows Application, klik create. Setelah muncul seperti ini, terusnya kita klik desain. Di sini kita akan mendesain atau membentuk tampilan dari aplikasi kita itu seperti apa yang kita inginkan. Misalkan pertama yang kita lakukan adalah klik Windows Forms yang ada di sebelah kiri. Windows Forms. Di sini ada beberapa tool Windows Forms yang bisa kita gunakan. Nah, di sini adalah propertiesnya untuk ngaturnya. Sekarang kita akan mengganti background dari form kita. Kita ganti, klik background di sebelah kanan, pilih lokal, oke, pilih lokal, import. Kemudian kita pilih dari mana kita ambil gambar yang kita mau. Oke, ini kita perbesar aja. Yang kita butuhkan dalam membuat kalkulator bilangan kompleks adalah satu grup box, dua 4 radio button, 7 teks, 7 label. Misalkan kita edit dulu grup boxnya. Kita edit, kita maunya dia itu transparan. Jadi bisa kelihatan backgroundnya, kita ganti transparan. Oke, ya. Terus kita ganti ininya dengan nama operasi, nama grup boxnya. Kita bisa ganti tulisannya seperti apa. Kita menggunakan apa? Kita gunakan Rafi bold huruf 14. Oke. Terus kita gunakan warnanya. Warna yang kita mau apa? Misalnya kita gunakan warna merah. Oke. Ya sudah berganti. Kemudian kita atur letak radio buttonnya. Kemudian radio button kita ganti dengan nama penjumlahan. Oke. Kemudian kita edit teksnya. Kita manual akan menggunakan Times Roman. Kita gunakan huruf 11. Oke. Terlalu kecil, kita gunakan 12 saja. Kemudian kita ganti warnanya. Misalkan kita gunakan warna ini. Oke. Biar dia sama, kita copy aja. Kita ganti aja namanya. Kemudian kita ganti dengan pengurangan. Enter. Perkalian. Enter. Pembagian. Kemudian label kita ganti.
kita gunakan transparan juga, dan teksnya kita ganti dengan nilai pertama, enter. Kemudian kita ganti warnanya dan kita ganti hurufnya, gunakan Rafi aja, huruf 12 saja. Kita perbesar dan kita copy aja. Ini kita ganti dengan nilai kedua. Ini kita ganti dengan hasil. Dan kita ambil text box ini untuk memasukkan nilainya. Kita copy ini lagi, kita ganti ini dengan plus i. Ini adalah imaginernya, plus i. Kita perbesar aja di 14. Kita ganti aja tulisnya biar lebih bagus. Oke. Gunakan aja yang 20, masih terlalu kecil. 26 coba. Nah. Ini ya, kita copy aja. Kita membutuhkan 6 text box. Jadi kita copy 6 kali. Ini kita copy juga. Kemudian kita masukkan timernya. Timer kita edit ini menjadi 1000 biar dia jadi second. Kemudian kita tambahkan 2 button. Button pertama itu untuk clear. Dan kita ganti backgroundnya biar kita lebih menarik. Kemudian button 2 kita copy aja. Copy. Ini kita ganti dengan nama off untuk mematikannya. Dan kita tambahkan label untuk menambahkan settingan waktunya. Kita ambil ya labelnya transparan. Dan kita ganti ininya, kita kosongkan ininya. Dan ganti warnanya yang lebih menarik. Sekarang mendesainnya setelah selesai. Kemudian lanjut kita membuat programnya. Cara membuat programnya adalah kita mau ini bilangan real jumlahkan dengan imaginer. Ini real imaginer dijumlahkan dengan real ini dan imaginer ini. Kemudian ditampilkan di sini, bilangan di sini, imaginer di sini. Kita sekarang membuat program penjumlahannya. Maka kita klik 2 kali penjumlahan radio buttonnya. Dia akan muncul seperti ini. Terlebih dulu kita buat dulu variabel globalnya. Ini agar bisa digunakan oleh setiap radio button tanpa perlu membuat variabel
lagi di setiap metode radio buttonnya. Ini ada yang sudah jadi, kita copy aja. Buat seperti ini. Kita copy. Misalkan ini double untuk variabelnya, ini untuk waktu untuk integer waktunya, ini untuk variabel untuk mengconvert dari teks yang kita masukkan tadi. Misalkan kita masukkan angka, dia berbentuk string, kita convert ke double dulu supaya bisa dijumlahkan. Kemudian kita simpan di i1, kita kasih namanya variabelnya i1. Kemudian ini untuk menjalankan waktu, untuk ini adalah program waktunya, timernya. Dan kita akan membuat program di radio buttonnya. Ini sudah jadi juga, kita copy aja di sini, nggak masukkan waktu lama. Kita copy ke sini. Ini masukkan ini fungsi masukkan ini berfungsi untuk memanggil variabel global di sini, memanggil yang di sini. Ini timernya, ini untuk memanggil fungsi dari sini. Timer akan jalan setelah radio buttonnya di true, setelah radio buttonnya diaktifkan. Ini adalah if radio button checked. Bila radio buttonnya aktif, maka dia akan lanjut ke sini mengelola program di sini. Misalkan I1 tambah ini adalah untuk rumus kalkulatornya, penjumlahannya. Nah, kemudian ini adalah hasil dari ini, kita convert ke strings. Kita convert ke string dari hasil penjumlahan ini. Kemudian kita simpan di text box 5, text box real, dan text box 6 sebagai text box imaginernya. Kemudian kita kembali ke desain, pindah ke pengurangan, sama seperti yang di atas. Kita copy aja. Kita copy, sama. Ini adalah untuk memanggil variabel globalnya. Ini untuk memicu aktif timernya. Ini bila dia pengurangannya aktif, radio button pengurangannya aktif, maka dia akan mengelola dari fungsi ini. Ini sama, dan fungsinya sama dengan kayak di atas. Kemudian kembali ke desain, pindah ke perkalian, buat program seperti ini. Ini hanya pandai-pandai kita untuk membuat rumusnya kayak gimana. Pindah kembali ke desain, pembagian, kita copy lagi. Untuk fungsi radio button, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkaliannya setelah selesai. Maka setelah itu kita kembali ke desain. Sekarang kita akan membuat program untuk off-nya, untuk agar dia apabila setelah kita run, kita mau keluar, maka kita tanpa mengklik X ini, close ini, kita bisa mengklik off, dia mematikan kalkulatornya. Kita klik, double klik, kemudian kita tulis close, fungsi close. Dia cuma simple aja, kayak gini aja. Dan kembali ke desain, kita membuat clear. Untuk clear ini berfungsi untuk input yang kita masukkan, angka yang kita masukkan di sini, dan di sini. Kemudian hasil yang ditampilkan di sini, kita ingin mengclearnya kembali agar kita bisa memasukkan nilai baru. Maka kita double klik, kemudian kita buat program seperti ini. Ini text box 1, berarti text box 1 dot text tanda kutip, kemudian spasi bisa juga, kosong, tanda kutip kembali. Ini agar text box text boxnya itu, text box satunya, dia ada kosong kembali, nilainya kosong. Sama dengan sampai ke bawah.
Kemudian kita pindah ke timernya. Ini sudah kita ganti intervalnya, kita ganti dengan 1000. Kemudian klik global timer, maka dia akan muncul seperti ini. Agar timernya itu bisa jalan, maka kita buat program seperti ini. Waktu, berarti ini adalah programnya. Ini label 7, tempat penyimpanan, tempat untuk menampilkan programnya. Timernya label 7.text. Waktu, berarti dia memanggil rumus dari fungsi dari waktu dari sini tadi yang telah kita buat di sini. Ini untuk mengaktifkannya. Waktu, ini adalah second. Ini bisa kita ketik aja mau ganti apa. Ini kalimat terakhirnya. Kemudian if jika waktu ini berjalan selama angka 20 atau 20 second. Setelah dia sama dengan 20 second, maka dia akan close. Dia akan close sendirinya. Waktu ini berarti dia memanggil dari fungsi dari timer sini. Waktu timer enable true. Jika dia true, maka dia akan jalan. Kemudian kembali ke descent. Program kita selesai. Coba sekarang kita run kembali. Coba kita run. Masih ada kesalahan. Kita ganti dulu di sini. Kita ganti ke lihat dia tidak mau. Kita ganti dengan auto checknya. Kita ganti dengan false. Oke. Kemudian coba kita run. Satu, 2, 3, 1. Kita misalkan mau menguranginya, berarti kita buat pengurangan. Kita klik radio button pengurangannya, maka dia akan mengurangi sendiri. 1 dikurang 3 sama dengan 2, 2 dengan 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ini angkanya ada sekonnya masih terlalu kecil. Kita perbesarkan dulu hurufnya. Kita edit dulu agar dia lebih besar. Kita gunakan yang 22 saja. Coba kita run kembali. Kita masukkan nilainya 1, 2, 2, 1. Dan kita buat pengurangan, maka dia akan mengurangi. Dia masih belum kelihatan. Kita geser ke atas sedikit, atau ini aja kita geser ke bawah. Kita perbesar biar kelihatan semua. Run kembali. 1, 2, 4, 5. Kan pengurangan. Berarti 1 dikurang 4 min 3, 2 dikurang 5. Kemudian kita coba perkalian. Kita aktifkan ini pengurangan siap. Kita coba yang pembagiannya, radio button pembagiannya, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Setiap kita kali menekan radio buttonnya, maka kalkulator ini timernya akan kembali ke 0 lagi, kembali ke 1. Misalkan kita lihat dia kembali lagi, kembali ke 3. Kita tekan ini kembali ke 1 lagi. Kemudian ini kan setelah di pengurangan, dia akan radio button ini kita klik, dia akan mengeksekusi sendiri. Misalkan kita mau menginputkan data baru, menginputkan string baru, maka kita buat clear aja. Maka dia akan clear kembali, akan bersih. Maka kita akan masukkan kembali 2, 3, 1. Kenapa dia close? Karena timernya sudah nyampe waktu ke 20 second, maka dia close sendiri. Kita coba kembali. 1, 2, 2, 1 untuk pembagian. Dia akan menghasilkan. Kemudian kita clear. Dia akan bersih, semuanya akan bersih. Sekonnya akan berjalan. Kita coba 2. Kita coba lagi 1, 3, 1. Kemudian kita coba perkalian.
dia akan dikalikan sendiri. Ini adalah nilai realnya, ini adalah nilai imaginernya. Kemudian kita mau program kalkulator kita sudah selesai, makanya kita mau sekarang mau mengeluarkannya saja, mau menutup aplikasi kita ini. Bisa kita tekan off, berarti kita matikan kalkulator kita, off, matikan sendiri. Fungsi dari timernya adalah seperti ini. 1, masukkan nilainya, kemudian dia akan menghitung sampai 20 sekon. Coba lihat. Nah, maka dia akan keluar sendiri. Dia akan keluar sendiri. Oke. Coba kita edit nilai.